perdagangan siang hari ini kita merilis satu peristiwa kasus yang mana sempat juga ramai di musim Banyumas ini terkait masalah arisan bodong. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa arisan bodong tersebut ini pertama diikuti oleh saudara Indri ini. Itu dia mengikuti salah satu link atau web yang dia klik, kemudian di situ dia mencoba ikut bermain di link tersebut, dan perkenalannya di dalam link tersebut itu ada salah satu nama yang kita sebut Adelia, ya. Jadi pertama main itu dia mengikuti saudari Adelia. Dia sempat mentransfer duit kurang lebih 101 juta. Nah, ketika saudara Indri ini sudah mengetahui pola permainan arisan tersebut, itu dia mencoba untuk mengendalikan sendiri ya arisan tersebut. Jadi awal permainan ini dilakukan oleh saudara Indri itu bulan 9 tahun 2020, kemudian berakhir itu sekitar tanggal 13 Maret 2021. Jadi total pemain aktif yang kita data di arisan tersebut ini ada kurang lebih 180 orang. 180 orang. Dengan nilai rata-rata permainan paling kecil 3 juta, paling besar bisa 9 sampai 10 juta. Nah, yang bermain 9 sampai 10 juta ini bisa mengambil lebih dari 1 slot. Bisa sampai 2 slot. Jadi kalau mengambil 2 slot, kalau 20 juta itu dalam kurun waktu 30 hari orang tersebut bisa mendapatkan keuntungan senilai dengan nilai arisan yang dia masukkan sebesar 10 juta kali 2. Jadi dia dapat untung 20 juta. Jadi total sebulan bisa mendapat 40 juta dari modal 9 sampai 10 juta di 30 hari ke depan menjadi 40 juta. Nah, itu yang membuat banyak masyarakat di Musi Banyumas ini ikut di arisan tersebut. Kemudian kita juga mendata dari permainan arisan ini kurang lebih ada 52 orang yang mendapatkan keuntungan yang menurut saya tidak wajar. Ya, seperti tadi hanya investasi 9 sampai 10 juta, 30 hari memperoleh 40 juta karena dia punya 2 slot 20 juta. Keuntungannya sebulan 20 juta, jadi 40 juta dengan modal dia. Ini ada kurang lebih 52 orang memperoleh keuntungan yang menurut kami ini tidak wajar. Kemudian ada 74 orang yang sama sekali rugi. Sama sekali rugi itu artinya memasukkan duit arisan tapi tidak pernah menerima apa-apa sampai dengan tertangkapnya si Indri tersebut. Nah, oleh karena itu inilah yang penyidik akan coba lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui peristiwa arisan bodong tersebut yang sekarang ini kita tangani di Polres Musi Banyumas ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan ke rekan-rekan media. Izin Bang. Yang kita kenakan Pak kepada saudara Indri, Pak. Kalau pasal yang kita kenakan jelas di sini karena menguntungkan diri sendiri juga orang lain. Nah, orang lain ini yang diuntungkan ini juga yang tidak wajar ini itu bisa kita jerat juga dengan pasal 378. Ya. Jadi ancaman hukumannya itu kurang lebih 4 tahun, Pak. Nah, pasal 378 KUHP ancaman hukuman 4 tahun. Izin Bang, yang ngikuti juga dapat dengan ini juga Bang ya? Kira-kira Yang mengikuti. Kira-kira apakah ini memang dilakukan oleh Indri sendiri atau ada jaringan lain selain Indri? Jaringan. Ini Indri sendiri yang melakukan. Dia belajar dari web yang tadi saya bilang. Dia mengikuti web yang dia kenal atas nama Adelia. Dia coba bermain di situ. Ketika dia tahu pola permainan ini dia jalankan sendiri. Dengan seperti yang pada saat dia ikut di link atau web Adelia. Artinya Indri ini sebagai bandar tunggal ya Pak ya? Pasti, Pak. Tapi kalau menurut keterangan daripada si Indri ini, dia hanya mengambil
apa namanya? Biaya admin. Uang administrasi. Tapi setelah kita hitung-hitung, kalau memang uang ini bisa kita tarik semua dari orang-orang yang diuntungkan oleh si Indri ini, di luar daripada yang dia peroleh, itu Indri sendiri memperoleh keuntungan hampir kurang lebih 400 sampai 500 juta. Dalam waktu kurun berapa hari, berapa bulan itu? Ya periode dari bulan 9 2020 sampai dengan 13 Maret 2021. Izin Bang, ini murni arisan bukan investasi ya Bang? Kalau saya bilang ini arisan, ya, bukan investasi. Jadi arisan. Tapi memang karena terlalu banyak yang ikut dengan dia dan melihat proses keuntungannya sangat menjanjikan, sehingga orang yang merasa bisa menginvestasikan duitnya ke ini hanya 3 juta, bisa sebulan bisa dapat 6 juta. Pak, ini benar Pak bahwa arisan yang dikelola oleh Indri bodong Pak? Iya, memang benar, karena ya kita lihat dari orang-orang yang dirugikan ini memang cukup banyak, kan? Ada sekitar yang sama sekali tidak pernah mendapatkan keuntungan 74 orang. Bang, Kemudian yang mendapatkan keuntungan tidak dengan wajar ini sekitar 52 orang. Bodong ya Pak ya? Bodong, benar. izin Bang, yang 52 itu kan dapat keuntungan. Apakah nanti dapat jeratan yang sama Bang? Ya kita panggil, ya, nanti penyidik akan memanggil 52 orang ini untuk kita mintai keterangan dengan proses keuntungan yang mereka investasikan atau mereka masukkan ke Indri, dan dalam 30 hari bisa mendapatkan keuntungan yang saya bilang 100 kali lipat. Ya, 100 kali lipat ya. Jadi sesuai dengan modal yang dimasukkan, seperti itulah keuntungan dia juga. Jadi kalau masukkan 3 juta, 30 hari ke depan mereka dapat 6 juta. Artinya 9 juta, 2 slot 18 juta, ada yang memperoleh keuntungan bisa sampai 40 juta, bahkan lebih dari 100% keuntungannya. artinya tersangka nanti tidak hanya Indri doang, tetapi bisa mengarah ke 50 orang. Bisa, sangat bisa mengarah ke yang lain-lain. Ya. Tapi nanti kita lihat dari proses pemeriksaan. Kita coba kita panggil dulu orang-orang yang memang sudah ada yang sampai untung ratusan juta. Itu coba kita periksa dulu nanti. Oke. Oke? Siap.